Orang lain jualnya murah banding harga 50.000, 60.000, tapi ketika kita punya value yang lebih, kita bisa jual harga 150.000, 200.000. Hari ini masih ngomongin perang harga. Sobat wajib nonton video saya yang satu ini, dimana saya akan sharing nih 3 tips utama dalam menentukan harga sebuah produk agar kita semua terbebas dari perang harga. Bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube yang dermawan, kembali lagi di channel YouTube Cucu Hermawan, di mana channel ini memberikan informasi dan juga sharing-sharing tentang dunia bisnis, marketing dan juga thrifting. Terima kasih banyak kepada sobat semuanya yang sudah subscribe channel ini, dimana ketika sobat sudah subscribe, sudah nonton video-videonya, berarti sobat sudah mendukung program Gerasi, gerakan sharing dan berbagi, dimana kami sebagian hasil AdSense yang kami terima itu kami salurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya mau nyapa nih sobat-sobat semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, jiwa dan raga, dan juga sehat finansial. Senang banget nih saya bisa sharing lagi, kita sharing santai kali ini, dimana di bulan-bulan sebelumnya banyak banget video tentang video bongkaran bal ya, terutama tentang dunia bisnis dan juga thrifting. Kali ini saya mau fokus nih ke cara saya dalam menentukan sebuah harga produk, baik itu produk thrifting, produk baru, produk reseller, dan sebagainya. Insya Allah video kali ini bisa diaplikasikan ke semua lini bisnis ya, mudah-mudahan. Oke, kali ini mau sharing bagaimana sih saya menentukan sebuah harga produk ya, harga jual. Ini tentunya penuh riset ya, penuh analisa dari awal sampai akhir, dan juga ketepatan yang matang dan juga pengalaman dalam sebuah penjualan. Oke, ada 3 tips utama nih yang akan saya bagikan ya. Cara yang pertama dalam menentukan harga jual adalah saya menghitung HPP atau harga pokok produksi dari sebuah produk. Itu jika barangnya saya buat dari awal sampai akhir ya, kayak misalkan kaos, harga kaos polosnya berapa, harga sablonnya berapa, harga biaya ongkos kirim kalau ada, lalu harga packagingnya berapa, lalu harga marketing kalau ada di sebuah produk itu kira-kira berapa. Nah, dihitunglah semua harga-harga yang sudah saya dapatkan, lalu saya hitung, dapatlah harga pokok produksi atau HPP. Nah, dari situ kita langsung aja kasih margin atau keuntungan yang kita inginkan, baik itu 30% atau 50% atau bahkan 100%, itu dibalikan lagi ke sobat semuanya. Misalkan nih, harga sebuah kaos yang saya pakai atau yang saya produksi ya, dari kaos distro aja, misalkan HPP-nya 30.000, lalu saya jual 60.000. Nah, berarti kan untungnya selisihnya ya 30.000. Nah, HPP ini udah termasuk itu ya, harga kaosnya, harga sablonnya, harga packagingnya, dan segala macamnya. Itu kalau produksinya baru. Kalau reseller, kalau produk orang lain yang kita jual, itu sebenarnya lebih gampang hitungnya, dimana kita tidak memerlukan biaya-biaya produksi lain. Jadi kita hanya fokus ke biaya tambahan seperti biaya marketing, paling tambah ongkos kirim kalau produknya dikirim ke rumah. Kita beli dari orang lain harganya 40.000, lalu ongkos kirimnya misalkan ke lokasi sobat harganya ongkos kirimnya 10.000, berarti kan harganya jadi 50.000. Nah, marginnya kita, untungnya harga jualnya berarti kita naikkan aja, misalkan kita pengen untung 15.000, jadi 50.000 ditambah 15.000 jadi 65.000. Nah, jadi harga jualnya sudah jelas tuh, HPP awal ditambah keuntungan yang kita inginkan gitu ya. Jadi cukup sederhana, jadi harga produksi ditambah harga keuntungan, jadi untungnya 15.000 tadi kalau reseller ya. Kalau dropship itu lebih murah lagi karena kita tidak menghitung biaya ongkos kirim. Kalau dropship kan dari supplier langsung ke customer. Kita nih sebagai dropshipper itu sebagai marketer aja, jadi marketingnya sebuah produk itu gitu. Jadi si barang tidak mengendap dulu ke dropshipper, tapi dari
supplier langsung ke customer. Dan keuntungan itu bisa digunakan untuk pengembangan bisnis, untuk marketing lagi, dan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari agar kita bisa cuan ya. Cara yang kedua, ini paling penting juga nih ya. Yang kedua adalah kita harus melihat pasar, atau istilahnya adalah melihat kompetitor. Misalkan tadi ya, kalau kita jualan kaos distro, kita juga harus lihat nih kompetitor jualnya berapa, atau kira-kira nih mereka marginnya berapa, kira-kira aja HPP-nya berapa, harga jualnya berapa. Kalau misalkan di awal kita sudah punya yang tips yang pertama nih, kita punya harga jualnya 65.000 dengan keuntungan 15.000, lalu kita lihat pasar nih, ternyata di market pasar itu jualnya 100.000, ternyata jualnya lebih mahal dan HPP kita rendah ya kan, lebih murah. Nah, ini menjadi peluang buat kita untuk menaikkan harga tersebut. Ya udah, kita kasih harga nih 90.000 agar kita bisa menang harga di pasaran. Atau misalkan harga jual di market atau harga kompetitor itu lebih murah, bisa aja harganya 50.000. Nah, di situ kreativitas kita nih, bagaimana caranya agar HPP kita lebih murah. Apakah kita memotong budget produksi, atau kita belinya lebih banyak produknya agar harganya lebih murah. Jadi HPP kita lebih murah, marginnya tetap sama 15.000. Sehingga misalkan bagaimana caranya 50.000, berarti HPP kita minimalnya adalah 35.000 agar marginnya 15.000. Seperti itu. Jadi kita juga harus melihat pasar nih, pasar jualannya mereka harganya berapa. Dan untungnya untuk melihat harga pasar yang segitu banyaknya, saingan kita yang segitu banyaknya, ada aplikasi yang bisa membantu kita, yaitu aplikasi Hidup Cuan. Di mana Hidup Cuan ini merupakan aplikasi yang berbasis smartphone yang bisa kita gunakan di mana aja. Dan ini tutorial yang saya lakukan untuk meriset pasar, melihat harga kompetitor. Tonton terus videonya. Langkah pertama, kita langsung download aja nih Hidup Cuan, kita search di Play Store. Kebetulan punya saya Android ya. Hidup Cuan. Hidup Cuan ini kependekan dari nama saya nih, Hidup Cucu Hermawan. Tinggal cari aja, search. Nah, di sini yang warna hijau ya, kependekannya itu HC, Hidup Cuan. Tinggal install aja nih. Jadi kita bisa melihat nih semua produk-produk yang merupakan saingan kita atau kompetitor kita, produk-produk yang sejenis, itu harganya berapa dan mereka tuh jualannya seperti apa. Nah, setelah diinstal, kita langsung buka aja nih Hidup Cuannya. Nah, setelah dibuka, kita langsung daftar aja dan ini masih gratis ya. Kalau yang belum download, silahkan langsung download nih, mumpung gratis, dan ini sangat bermanfaat untuk kita menentukan harga. Ini caranya gampang banget, kita langsung daftar aja di Hidup Cuan nih, bisa menggunakan email, Google, atau Facebook. Kita ketik daftar ya. Nama lengkap, nama saya ya, Cucu Hermawan Cuan. Masukkan alamat email. Kata sandinya, kata sandi lagi, daftar sekarang. Oke, ini profil user bisa dimasukkan ya. Nama toko Shopee, kaos distro aja. Nama Tokopedia juga sama. Lalu kategori tertarik, buku, dapur, elektronik, fashion anak, fashion pria ya. Kebetulan saya fashion pria. Tinggal disimpan aja. Simpan. Oke, ini dia ya aplikasi Hidup Cuan, di mana aplikasi ini merupakan scraper ya, atau pendownload data-data baik di Tokopedia maupun di Shopee. Oke, kita langsung aja nih, kita cari, coba aja di Shopee nih yang lagi rame ya, Shopee. Kita langsung aja ketik kaos distro misalnya. Kita search. Nah, banyak banget kan produk-produk yang muncul di Shopee ini. Lalu kita langsung aja nih scraping halaman ini nih. Ini banyak banget ya harga-harganya ya. Ini masih pabaliut lah istilahnya, masih banyak banget, masih pusing. Kita langsung aja scraping halaman ini. Oke, sudah ya. Langsung nih cepet banget ya.
lihat hasil scraping produk selanjutnya dan semacamnya. Kita langsung aja nih lihat hasil scrapernya. Nah, ini dia hasil scrapernya. Ini di sini kita bisa menentukan rata-rata harga itu di 31.897 dengan rata-rata ulasan ini 6.069, rata-rata terjual sama 6.069 dan rata-rata dilihat 141.186. Nah, di sini kan sudah kebaca sebenarnya harga rata-ratanya itu di 31.897. Nah, di sini banyak banget nih produk-produk kaos distronya. Kita langsung bisa difilter, bisa disortir ya kan. Ini juga enaknya di HC Hidup Cuan, kita bisa mengekspor ringkasan ini ya ke berbagai file, bisa dibuka di laptop dan juga di HP. Kita coba ekspor. Nih, ini filenya bentuknya XLSX atau filenya Excel ya. Kita download dulu, ekspor ya. Kalau sudah, kita coba buka filenya seperti apa. Tentunya sobat harus punya aplikasi Excel dulu ya, bisa di download aja gampang. Dan ini hasilnya ya. Tuh, ini average price, rata-rata harga 31.000. Dan ini produk name-nya banyak banget, kategorinya kaos, kategori WLL ada, review, sold berapa, views-nya berapa tuh. Jadi datanya lengkap banget. Ini tergantung produk yang kita cari apa atau produk kompetitor kita seperti apa. Kebetulan saya lagi nyari kaos distro nih ya, dan ini adalah produk-produk unggulan kaos distro di Shopee gitu ya. Dari sini nih manfaat banget nih aplikasi Hidup Cuan ini untuk menentukan harga sebuah produk yang akan kita jual, terutama di awal-awal kita memulai bisnis. Jadi yang pertama nih kita tentukan dulu HPP produk kita berapa, lalu kita lihat juga nih saingan kita seperti apa, apakah saingannya bisa lebih mahal atau lebih murah. Nah, apakah kita langsung cari aja nih rata-ratanya, dan aplikasi Hidup Cuan sangat bermanfaat. Jadi silahkan langsung download aja aplikasi Hidup Cuan di App Store maupun di Play Store di HP sobat yang sobat pegang ya. Itu cara yang kedua. Oke, lanjut lagi. Yang paling penting dari semuanya adalah cara yang ketiga ini. Saya akan memulai dari sebuah pertanyaan. Ketika customer membeli produk ke kita, atau ke saya, atau ke sobat semuanya, kira-kira customer itu mendapatkan apa sih? Mendapatkan value apa, nilai apa dari sebuah produk yang kita jual? Apakah itu value fungsional, sebuah value yang didapatkan dari fungsi-fungsi produk yang ada dalam produk yang kita jual. Misalkan produk ini nih fungsinya banyak nih, bisa buat potong kuku, bisa buat potong rumput, atau bisa buat potong gaji. Jangan dong ya. Atau misalkan value-nya adalah quality atau kualitas. Misalkan produk yang kita jual ini punya kualitas terbaik, bahannya lembut, adem, atau bisa tahan air, tahan dingin, tahan panas, atau tahan dengan mantan. Ya, kita juga nggak tahu ya. Itu yang penting adalah value yang didapatkan dari customer. Atau satu lagi value yang paling didambakan oleh customer adalah value eksklusivitas, di mana kita hanya misalnya memproduksi 10 produk nih, dan customer tertentulah yang terpilih mendapatkan 10 produk ini. Jadi customer merasa bangga dengan produk yang didapatkan. Dari sini kita bisa mendapatkan harga jual dari produk yang kita jual. Tentunya bisa lebih mahal dari harga rata-rata dari semuanya. Misalkan nih orang lain jualnya murah banding harga 50.000, 60.000, tapi ketika kita punya value yang lebih, kita bisa jual harga 150.000, 200.000, tergantung bagaimana value yang kita berikan kepada customer. Jadi jangan memikirkan harganya laku, tidak, tapi justru dibalik. Apakah customer merasa kebutuhannya terpenuhi ketika membeli produk ke kita? Apakah customer merasa nyaman dengan produk yang kita jual ke mereka? Jadi kita hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan customer. Dari situ ketika mereka sudah butuh, berapapun harga yang mereka keluarkan, mereka pasti akan beli. Itu mungkin itu sharing-sharing sedikit. Jadi misalnya nih contoh kecilnya aja ya. Kalau misalkan kita jualan kaos distro, kalau kaos polos kan saingan banyak, ya kan? Saingan banyak, tapi
kita bisa menambahkan value di kaos polos itu. Misalnya kaosnya misalkan build up, tidak ada jahitan samping, itu kan udah mulai nambah value tuh. Tambahan value kedua adalah bahannya misalkan katun bambu, bahannya bebas dari kuman. Nah, itu jadi tambahan lagi nih. Value ketiga adalah ini produknya nih udah dicuci, sudah di laundry, jadi wangi nih. Jadi ketika beli langsung dipakai. Itu jadi value tambahan. Keempat, misalkan packaging produknya unik. Nah, itu jadi tambahan. Kelima nih, sudah sering dipakai sama orang terkenal misalkan ya, jadi endorse-nya ke orang lain. Ini juga bisa menjadi value tambahan. Jadi orang yang beli produk ke kita, pakaian yang saya pakai ini pernah dipakai sama si Justin Bieber misalkan. Nah, itu kan jadi value tambahan nih buat produk yang kita jual. Begitu juga dengan produk-produk thrifting, dimana kita menjual produk-produk bekas di packaging dengan value-value tambahan seperti itu. Misalkan kita menjual National Geographic, di mana National Geographic ini merupakan majalah tentang lingkungan misalkan ya. Nat Geo ini terkenal dengan di TV kabelnya, jadi sangat eksklusif nih. Jadi ketika kita menawarkan produk National Geographic ke sobat-sobat, meskipun produknya bekas tapi punya nilai yang berkualitas atau punya harga yang lebih tinggi dari biasanya. Karena apa? Karena customer tahu nih, ketika dia menggunakan produk dari National Geographic, dia ngerasa, wah ini saya tuh anaknya lingkungan banget, atau saya anaknya nih TV kabel banget. Begitu, jadi kita memenuhi keinginan atau meningkatkan kualitas dari sebuah produk tersebut. Dari sini, kita sudah bisa menentukan harga produk tidak melihat dari sisi orang lain, tapi dari sisi kitanya nih. Kita bisa menentukan harga produk tergantung kita menjualnya berapa dan value apa nih yang kita berikan ke customer. Itu sih yang saya lakukan dari awal saya bisnis sampai sekarang. Saya terus meriset saingan saya menjual harga berapa, saya ngikutin dulu harganya. Lama-lama saya menambahkan value-value dari sebuah produk yang saya jual, harganya saya naikkan. Terus saya tambahkan lagi value-nya, tapi tetap ada yang beli, saya naikkan lagi value-nya dari segi packaging, segi marketing, segi deskripsi, semua lini penjualan saya optimalkan sehingga si pembeli merasa puas kepada saya. Dan itulah 3 tips utama. Ada 3 tips tambahan lagi ketika sobat mau mulai jualan ya. 3 tipsnya yang sering saya ucapkan yaitu 3 ah ya. Ah-nya ini bukan Atta Halilintar ya. 3 ah ini 3 kunci utama saya jualan ya. Yang pertama adalah tentunya harus murah. Murahnya ini tentunya tetap harus ada untung ya. Harga produk HPP tadi ditambah keuntungan kita ya. Murahnya tetap masih murah ya. Yang kedua adalah mudah. Jadi proses pembelian produk-produk yang kita jual itu dilangsungkan secara mudah, baik itu digunakan di Tokopedia atau Shopee. Kita berikan banyak pilihan lah agar mudah dibelinya oleh customer. Dan yang ketiga harus ramah. Yang ramah tentunya ke personal ya. Kita sebagai penjual melayani pembeli siang dan malam. Jadi kita harus ramah ke setiap orang. Baik itu jadi beli apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita ramah dulu. Karena mungkin sekarang dia nggak beli, lagi mikir-mikir dulu. Tapi mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian dia menjadi langganan kita. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kita harus ramah ke setiap orang, baik itu pembeli kita maupun ke tetangga kita. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Kalau ada tambahan atau ada koreksi, boleh langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel Cucu Hermawan untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang dunia bisnis, marketing, dan juga thrifting. Oh iya, di Cucu Hermawan juga ada blognya sekarang ya, yaitu cucuhermawan.id. Silakan di follow juga, dikunjungin. Saya nulis beberapa artikel-artikel mingguan. Sekian dari saya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat cepat kaya dan semangat berkarya.